Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Dan aku harap kabar kalian tuh baik-baik aja ya. Dan untuk saat-saat ini atau akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang sakit, dan kalian semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jaga kesehatan ya, jangan sampai kesehatan kalian menurun atau kesehatan kalian gimana gitu. Sekarang sudah musimnya orang-orang pada sakit. Oke, di podcast kali ini, aku akan ngebahas tentang sesuatu. Bukan ngebahas sih, kayak intinya iya sih, sama aja yang ngebahas itu ya. Lah aku ini gimana toh ya, judulnya kali ini sesuai dengan yang sudah tertera, yaitu jangan mudah percaya. Lebih tepatnya judulnya itu. Oke, kita langsung saja, kita mulai ya. Ini hanya sebuah cerita-cerita aja. Filsafat yang lebar, aku mulai saja dah. Percaya sama berita luar itu boleh saja, tapi jangan sepenuhnya percaya, karena berita luar tuh ada yang dikurangin, ada yang ditambahin, dan ada yang disimpulkan sendiri. Tapi kalau berita baik dalam diri kita, kalau tentang berita baik nih ya tentang kita, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau seandainya itu berita buruk, justru malah ditambahin, justru malah dikurangi, justru malah diambil kesimpulan sendiri, kesel gak sih? Dan untuk kalian jangan main percaya begitu aja gitu. Mungkin diri kita sendiri yang ketika dikabarkan hal-hal kayak gitu tidak percaya, tapi kan yang berdapat dengan orang-orang terdekat kita. Karena apa yang diberitakan di luar itu belum tentu benar gitu. Dan berita-berita tentang hal-hal kecil tentang diri kita yang rumitnya minta ampun tuh, sampai ada kejadian berita buruk ya, berita buruk maksudnya berita buruk lah gitu. Ketika ada berita-berita seperti itu tuh kayak ke diri kita tuh jadi pemalang gitu. Berita, atau bisa tepatnya dibilang kita yang diberitakan tuh menjadi korban dari berita yang gak benar di luar. Kayak intinya korban gosip kali ya, lebih tepatnya seperti itu. Kalau aku sendiri berpengalaman apa enggak, aku sering sudah diberitakan yang tidak di luar. Banyak sekali berita-berita tentang aku yang gak benar di luar, yang diambil kesimpulan sendiri oleh orang-orang. Kalau kalian pernah ngerasa juga gak sih, kalian tuh diberitakan yang tidak baik gitu, padahal kalian tidak pernah melakukan hal itu. Kalau kita main tidak percaya, kalau diri kita sendiri yang diberitakan tuh tidak percaya karena kita gak merasa melakukan. Dan dampaknya yang terjadi adalah kepada orang-orang terdekat tuh kadang percaya, dan ketika mereka percaya tuh kita kesel. Aku kesel karena mereka percaya tanpa bertanya dulu kepada diri aku nih ya, kepada seandainya aku yang diberitakan buruk gitu. Dan orang terdekat tuh berdampak main percaya aja tanpa nanya dulu ke saya itu berita benar apa enggak gitu. Padahal kalian kan tahu bahwa kalian tidak pernah melakukan hal itu. Justru karena adanya berita itu, kadang kita itu seakan-akan menjadi pelaku yang melakukan itu. Kalian suka kesel gak sih ketika ada pemberitaan buruk tentang diri kalian, dan orang terdekat itu main percaya aja, meski kita sudah menjelaskan bahwa kita tidak melakukan, bahwa berita itu tidak benar, tapi mereka
tidak mendengarkan kita dan lebih percaya sama kabar burung seperti di luar itu. Berita-berita di luar yang gak benar tentang kita bisa memacu atau menjadi perusak hubungan kita sama orang-orang terdekat jika kita main percaya begitu aja tanpa bertanya sama yang bersangkutan. Aku nih ada cerita nih. Ini cerita pengalaman aku sendiri ya. Bukan, nanti dia pengalaman aku sendiri nanti. Ini cerita tentang temen aku dulu. Aku ada cerita, ini cerita temen aku yang hubungannya hancur atau hubungannya rusak ya karena cuman berita-berita gak jelas dari luar gitu. Dia itu sudah menikah, hubungannya sama suaminya awalnya baik-baik aja, tapi pelan-pelan karena ada berita yang gak jelas, hubungannya itu pelan-pelan jadi kacau. Karena si suami lebih memilih percaya sama omongan-omongan di luar, sama berita-berita di luar, tanpa bertanya dulu benar tidaknya berita itu kepada si istri. Ada berita jika istrinya itu memiliki hubungan lain dengan laki-laki, atau istilahnya selingkuh lah ya, selingkuh dengan laki-laki lain di belakang dirinya. Dan si istri juga mendengar kabar itu. Dan ketika tiba-tiba suaminya berubah tanpa sebab, dia tanya, dan si suami itu mengungkit berita-berita itulah, berita yang gak jelas itu tentang perselingkuhan. Dan si istri berusaha untuk menjelaskan, tetapi si suami itu tidak percaya bahwa apa yang dikatakan istrinya itu benar. Dia lebih percaya sama berita-berita di luar, hoax di luar, hoax di luar ketimbang percaya kepada istrinya. Ya pada akhirnya karena hubungan mereka terus seperti itu, terus terjadi keributan pertengkaran hanya gara-gara berita seperti itu. Jadinya mereka akhirnya pisah hanya karena berita dari luar yang gak jelas. Hubungan mereka hancur saat itu juga. Jadi kalau seandainya ada berita apapun di luar tentang diri kita atau orang-orang terdekat kita, jangan main percaya begitu aja. Kita harus bijak nih, harus bijak menanggapi berita-berita itu dan mengambil kesimpulan dari berita. Jika ada berita di luar, ada baiknya itu ditanyakan dulu lah ke orang yang bersangkutan, karena belum tentu yang diberitakan di luar itu benar dia lakukan. Dan jangan sampai hanya karena berita-berita yang gak jelas menghancurkan sesuatu yang berharga dalam diri kita, atau menghancurkan hubungan yang berharga dalam diri kita. Dan untuk yang sering gosip-gosipin nih, kalau mau ngeberitain sesuatu, dan itu pikir dulu lah, yang digosipin juga punya keluarga. Kalau seandainya yang gosipin yang baik gak apa-apa, tapi kalau seandainya yang gosipin yang buruk, berkaca dulu juga bahwa dia itu punya keluarga. Siapa tahu keluarganya itu bisa percaya sama berita yang disampaikan itu dan bisa menjadi pemicu perusak hubungan. Dan untuk yang menyebar-nyebarkan berita ini masih ya, untuk kalian jangan sampai hanya karena berita kalian yang gak benar menghancurkan seseorang. Dan lebih baik kalian tuh banyak-banyakin zikir aja ketika mau ngeberitain orang. Dia katakan dalam hati kalian, oh gak bener nih, nanti pahalanya aku pindah ke dia. Percuma dong aku ngelakukan kebaikan selama ini, tapi aku ngebicarain orang. Nah pahalanya aku pindah dong ke dia. Nah, ada baiknya kalian tuh mikir kayak gitu, karena ketika mikir kayak gitu tuh kalian tuh berhenti untuk ngebicarain orang. Bener gak sih teman-teman? Udah,
cuman mau cerita itu aja. Dan untuk cerita aku nanti aja lah, masih banyak cerita aku. Oh iya, sudah sampai di sini aja ya podcast kali ini. Itu judulnya Jangan Mudah Percaya. Dan kalian tuh bisa komen dan bisa share. Jika kalian bisa menyukai podcast ini, kalian support dengan subscribe dan tekan loncengnya. Oke? Wassalamualaikum. Oh iya, jika ada kata-kata yang kalian gak suka mungkin, atau menyinggung perasaan kalian atau gimana-gimananya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.